Halo guys, jumpa lagi kita. Kali ini kita berada di daerah Kaliurang. Nah, yang ada di depan kita ini nampaknya seperti bangunan Belanda, namun sudah terbengkelai guys. Ini tidak dihuni. Nampak di sana juga banyak pohon-pohon liar. Suasananya cukup menyeramkan guys. Padahal kita itu hanya mencari bangunan Belanda, tapi kok di sini malah mistis, suasananya horor. Kalau dilihat dari bentuknya seperti kapal ya guys. Itu di bagian sana seperti kapal. Tidak banyak artikel yang bisa saya dapatkan tentang bangunan ini, tapi katanya ini di tahun 2019 kemarin itu digunakan untuk gantung diri oleh seorang pemuda guys. Pemuda dari daerah mana ya, Dumai atau daerah Riau. Ini namanya Jembrana Sari. Itu ada tanggalnya, seperti tanggal pembuatannya mungkin guys, tanggal 7 bulan 10 tahun 56. Itu di bagian atas juga pencahayaannya bulat-bulat, tapi nampaknya ini tidak dihuni guys, karena di sana juga di atasnya itu di bagian apa ya, balkon itu banyak rumput-rumputnya guys. Kalau kita lihat di bagian dinding itu sama halnya yang di bangunan Belanda lainnya, itu ada batu-batunya seperti batu yang ditempel-tempel gitu guys. Ini saya di sini agak gemeter karena memang suasananya horor guys. Karena di sini juga sedikit mendung, jadi pencahayaannya kurang. Oke, tentang bangunan ini memang minim sekali sejarahnya, ini milik siapa dan kenapa sudah tidak digunakan atau dihuni. Tapi yang jelas di sini sejuk sekali udaranya karena memang di kawasan Kaliurang itu eh, pegunungan ya guys, berada di lereng Merapi. Ayo coba kita mendekat di bagian samping sana guys. Ini melingkar seperti ini guys. Nah, melingkar terus ada jendela-jendelanya. Itu di sana sudah banyak lumut-lumutnya. Di sini ada pohon apa ya ini? Pohon beringin. Ada pohon beringinnya guys. Nah, itu. Di sini horor sekali guys. Bangunannya tidak cukup luas guys. Itu di bagian atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata di sini apa tidak ada tangganya untuk turun. Coba kita lihat. Ini akar dari pohon beringinnya cukup menyeramkan. Jadi untuk pilar-pilarnya di bagian depan ini sangat artistik sekali guys. Wani donor. Assalamualaikum. Kondisi saya harus membawa teman guys karena ini horor. Sudah banyak lumut-lumutnya. Seperti ini guys. Waduh. Nampak di dalam itu ada wastafel. Nah, ini guys. Batu-batunya ada di dinding.
Di bagian kanan dan kiri dari apa ini namanya, bangunan ini sama guys, sama yang di sana tadi. Ada lingkaran seperti ini, apa lingkaran, lengkungan seperti ini. Sebenarnya ini bangunannya bagus sekali guys, cuma tidak terawat sekarang. Sangat disayangkan sekali. Ada. Kita lihat di bagian samping. Itu ada sofa yang sudah tidak dipakai. Dan di sana juga sudah merupakan kawasan penduduk. Jadi ini villa guys, tapi sudah tidak terpakai. Kondisinya sekarang seperti ini. Ada lengkung-lengkungannya seperti ini. Sayang sekali sudah tidak dipakai ya guys. Padahal ini sangat bagus sekali. Nah, tuh. Untuk di bagian pinggir-pinggirnya ini ada besi-besi kecil yang digunakan sebagai pegangan kalau di atas guys, apa ya, pagarnya. Nah, di sana masih ada apa itu, tempat penampungan airnya. Saya yakin kalau misalkan villa ini itu direnovasi, dicat ulang, itu pasti bagus sekali guys, karena memang seninya bagus sekali dalam membuat bangunan ini. Jadi dari villa ini terkenal horornya guys, tapi kalau saya juga tidak mengambil horornya, tapi seninya ini guys, bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu memang bagus-bagus sekali bentuknya. Di Kaliurang ini banyak sekali bangunan-bangunan Belanda guys, karena memang dulu Belanda itu menyukai udara yang dingin, karena memang di Belanda sana juga udaranya dingin. Kalau pas di Indonesia itu kan panas, jadi mereka itu menepi di daerah Kaliurang untuk mencari udara yang dingin sesuai dengan udara yang ada di Belanda. Jadi mereka banyak membuat villa-villanya ada di Kaliurang ini guys. Di sana juga nampak sudah ada bukit. Coba kita lihat di belakang rumah guys. Kita turun dulu. Di sini juga nampak ada lingkaran lagi. Bukan lingkaran, apa ya? Lengkungan. Ini bagus sekali guys tempatnya. Di sini juga ada pohon pinus dan pohon cemara. Ini. Di sini ada jalanan turun. Coba kita melihat di bagian belakang. Jadi bagi teman-teman yang mau ke tempat-tempat yang horor, itu saya sarankan untuk berdoa dulu guys. Oh, ini di bagian belakangnya seperti ini. Saya kaget ada burung berkicau. Tampaknya itu tangganya guys. Ada bukan gini kita. Nah, tahu nggak guys, kalau kita lihat tel nengin kita. Lihat guys. Oh, ya? Di dalamnya itu kan ada tangga guys. Nah, konon kabarnya di dekat tangga itulah ada pemuda yang gantung diri guys. Oh, ini ada kelistrikannya, sama seperti yang ada di daerah Sorogeduk.
itu juga kelistrikannya menggunakan seperti itu guys. Masih tersalur di bangunan yang sebelah sana. Nampaknya itu juga bangunan tua. Itu di bagian atas seperti ini. Ini bagus sekali sebenarnya villa ini guys. Tampak di sini masih ada bolam lampu. Mungkin dulu masih dinyalakan apa ya kalau malam ini. Soalnya di sana masih ada listriknya guys. Saya kurang tahu apakah ini kalau malam ada pencahayaannya atau tidak. Tapi bangunan ini memang bentuknya bagus sekali guys. Tapi sayangnya saya kurang tahu dari cerita bangunan ini siapa pemiliknya pertama kali dan kenapa tidak dihuni lagi. Di halaman rumah itu ada batu-batu besar seperti itu. Nampaknya itu dari bekas dari erupsi Merapi guys, karena kita berada di lereng Merapi. Itu bagus sekali. Nah, ini ada pohon pinusnya. Sebelahnya padahal sudah ada hotelnya guys. Itu di bagian atas nampaknya itu dibuat seperti bangunan tinggi itu supaya dapat pencahayaan yang bagus guys, karena di sana ada ventilasinya, itu ada kacanya guys, itu masih ada lampunya juga. Itu mungkin ini kalau malam masih ada apa guys, pencahayaannya gini guys, cuma sekarang tidak dihuni. Ayo delok jero. Ora, nang ngarepen wae. Coba kita tengok di bagian dalam itu seperti apa ya guys. Tapi saya sedikit takut. Ini di bagian depannya ada taman-taman seperti ini guys. Coba kita lihat. Nah, ini di bagian dalam guys. Di situ ada wastafel. Terus ada apa ini? Seperti ruangan. Sing kono. Kono. Coba kita lihat yang sini. Ini bajukur patang. Ada bangkai tikus guys, sampai hancur. Itu di sana tangganya guys, horor sekali. Oke guys, tidak banyak yang bisa saya ceritakan tentang bangunan ini mengenai sejarahnya, tapi mungkin ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bahwa di daerah kita itu banyak tinggalan-tinggalan Belanda yang masih berdiri kokoh, termasuk yang ada di depan kita ini, yaitu di daerah Kaliurang. Ini salah satunya. Saya hanya mencari tempat-tempat yang dimana di situ ada bangunan Belandanya, karena memang gaya dari bangunan Belanda itu memang bagus sekali guys. Itu di bagian atas juga ada kursi panjangnya. Nah, itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Jangan lupa untuk subscribe,
like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.